Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggorwati dengan NIM 21119004, kelas PSIK 6A. Di sini saya akan melakukan praktikum biostatistik tentang analisis data dan uji T. Dengan soal nomor 2 bagian genap. Bertujuan menguji suatu sampel dan membandingkan sebelum dan sesudah diberikan pengetahuan. Yang pertama kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik variabel view. Kemudian kita masukkan di sini responden. Setelah itu di sini jenis kelamin kita singkat menjadi JK. Kemudian di sini sebelum, di sini sesudah. Kemudian pada type ini, pada bagian jenis kelamin kita ubah menjadi STEM. Oke. Kemudian pada desimal ini kita ubah menjadi 0 semua. Kemudian pada label kita namai dengan nomor responden. Kemudian di sini jenis kelamin. Kemudian di sini sebelum. Dan di sini sesudah. Kemudian pada value jenis kelamin kita ubah di sini 1 dengan label laki-laki. Kemudian add. Setelah itu value 2, kemudian perempuan. Kemudian add, oke. Kemudian pada bagian alih kita ubah menjadi center semua. Setelah itu kita ganti measure-nya dengan scale. Setelah itu kita masukkan data pada data view. Baiklah, kita memperoleh data dari Excel. Kemudian kita pindahkan data ini ke SPSS. Nah, ini dengan pengetahuan perawat sebelum dan sesudah perawatan penyakit asma. Kemudian kita blok. Setelah itu kita copy. Kemudian pindah ke SPSS. Paste. Nah, kemudian pada bagian 1 ini di atasnya sudah ada keterangan, maka kita clearkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan menganalisis data, dimulai dari klik analisis. Kemudian setelah itu klik bagian deskriptif statis, pilih frekuensi. Kemudian pindahkan sebelum dan sesudah ke samping bagian kanan variabel. Kemudian pilih statistik. Pilih centang dengan mean, median, kemudian minimum, maksimum, kemudian skewness. Kemudian continue. Kemudian chartnya kita pilih histogram. Show, centang dengan show normal, kurva. Kemudian continue. Kemudian pilih OK. Kemudian di sini ada data statistik, kemudian data
frekuensi sebelum dan sesudah. Nah, di sini datanya lebih ke statis yang pertama, yaitu uji normal dapat dilihat pada bagian pertama statistik standar error lebih kecil dari 2, maka datanya normal. Kemudian di sini ada histogram. Nah, pada bagian ini histogram membentuk bel, maka data juga normal. Ini yang disebut bel. Kemudian setelah itu kembali ke SPSS yang tadi. Kemudian setelah itu kita akan mencari kita akan klik analis lagi, kemudian deskriptif statis, kemudian explore. Kemudian setelah itu pindahkan sebelum ke bagian kanan dependent list, kemudian sesudah pada bagian faktor list. Kemudian klik statis, kemudian kita akan melihat jumlah atau tingkat kepercayaan dengan 95%. Kemudian continue. Kemudian kita klik plots, normality. Kemudian continue. Oke. Nah, di sini muncul data normality 201. Ini lebih besar dari 0,05, maka data normal. Kemudian kita akan melakukan uji T. Kita kembali ke data awal, kemudian kita ke analis, kemudian kita ke comparement, kemudian kita pilih paired simple t-test. Kemudian setelah itu pindahkan sebelum ke bagian paired variable. Kemudian yang kedua sesudah pindahkan ke samping kanan. Kemudian oke. Nah, di sini mengapa memilih uji T? Karena untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Di sini mean-nya 52,37, kemudian sebelumnya mean-nya 52,37, kemudian sesudahnya 73,76. Kemudian N ini nilai data jumlah datanya 41, kemudian standar deviation-nya pada bagian sebelum 6,815 dan sesudahnya 2,468. Kemudian setelah itu standar errornya 164 dan sesudahnya 385. Kemudian di sini ada paired sample correlation, kemudian juga ada paired simple test. Nah, di sini standar errornya 0,00. Kemudian jadi ada perbedaan antara hasil pengetahuan tentang perawatan asma sebelum dan sesudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.